Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriana Rodianingsih, absen 24, NIM 1262072020039. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Manajemen Peserta Didik. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu mengenai penjelasan singkat tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan pentingnya mata kuliah manajemen peserta didik bagi Anda, mahasiswa jurusan MPI. Baik, jawaban saya, pengertian manajemen peserta didik adalah usaha pihak sekolah mulai dari peserta didik masuk sekolah meliputi pengenalan, pendaftaran, pengembangan kemampuan, minat sampai dengan mereka lulus sekolah. Tujuan MPD ini untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dalam pembelajaran di sekolah agar berjalan lancar, tertib, teratur, sehingga tujuan akan diperoleh dengan hasil yang maksimal. Ruang lingkup dari manajemen peserta didik yakni analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi, penempatan peserta didik atau pembagian kelas, pembinaan dan pengembangan peserta didik, pencatatan dan pelaporan, kelulusan alumni, layanan khusus yang menunjang MPD, mata kuliah manajemen peserta didik bagi mahasiswa jurusan MPI sangat penting, karena menurut saya dengan mempelajari mata kuliah manajemen peserta didik, maka saya akan mengetahui karakteristik dari tugas manajemen peserta didik, mulai dari awal perencanaan penerimaan peserta didik baru sampai dengan mereka lulus dari sekolah tersebut. Dan hal ini menjadi bekal saya ke depan jikalau saya berkecimpung di lingkup pendidikan. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan Anda tentang konsep dasar, fungsi, dan prinsip-prinsip manajemen peserta didik? Jawabannya, konsep dasar, fungsi, dan prinsip manajemen peserta didik ini sangat luar biasa bagi peserta didik karena merupakan akses peserta didik mengembangkan kemampuan mereka seoptimal mungkin, baik secara pribadi, sosial, dan baik dari potensi diri mereka. Baik, pertanyaan yang ketiga yakni bagaimana pandangan Anda tentang perencanaan peserta didik? Jawaban saya, pandangan saya terhadap perencanaan peserta didik ini sangat penting sekali dilakukan karena langsung berhubungan dengan kegiatan penerimaan peserta didik dan proses pencatatan data. Pencatatan data pribadi peserta didik yang kelak nantinya dikaitkan dokumentasi dan hasil belajar siswa. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pandangan Anda terkait penerimaan peserta didik ditinjau dari sistem promosi, sistem seleksi, dan sistem zonasi? Jawaban saya, dengan adanya penerimaan peserta didik melalui promosi dengan cara yang tepat dan efektif, sekolah bisa mendapatkan siswa sesuai dengan harapan dan daya tampung sekolah. Sedangkan sistem seleksi sekolah bisa mendapat peserta didik yang kompeten dilihat dari hasil tes yang diajukan. Dan yang terakhir adalah sistem zonasi. Sistem ini sangat bermanfaat karena dalam penerimaan peserta didik bisa merata pada wilayah-wilayah tertentu dan memberikan layanan bermutu. Maka dari itu antara sekolah swasta dan sekolah negeri tidak ada perbedaan dan tentunya akan merata. Pertanyaan yang kelima, bagaimana efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan, kemampuan, dan sosial emosional? Jawaban saya, yang pertama, keefektivitasan pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan. Menurut saya,
kurang efektif karena pada pengelompokan ini bisa saja berubah-ubah maupun anggota kelompok yang tidak sama, di mana tujuan akhirnya adalah ke pekerjaan yang ditugaskan. Yang kedua, berdasarkan kemampuan. Siswa tidak sama, maka pengelompaan siswa berdasarkan kemampuan ini ditinjau sangat efektif karena memudahkan pendidik dalam mengenalinya dan dapat memberikan dorongan bagi siswa yang kemampuannya lambat agar setara dengan siswa yang kemampuannya cepat memahami pelajaran, maka guru harus memberi dorongan sehingga bisa sama-sama merata. Yang ketiga, berdasarkan sosial emosional. Ini juga sangat efektivitas karena guru dapat mengelompokkan mereka dengan melihat karakter yang ada. Misalnya saja, siswa yang pemalu dapat dikelompokkan dengan siswa yang agak berani. Jadi, siswa yang pemalu tadi akan termotivasi temannya yang berani sehingga dapat mengekspresikan diri. Pertanyaan yang keenam, bagaimana kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran. Catatan kehadiran, faktor kehadiran, jenis ketidakhadiran. Jawaban saya, kehadiran peserta didik di sekolah sangat penting. Oleh karena itu, kalau peserta didik tidak hadir di sekolah, maka aktivitas belajar mengajar di sekolah tidak dapat dilaksanakan. Kehadiran peserta didik di sekolah adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya interaksi belajar mengajar. Peserta didik yang hadir lebih memungkinkan untuk terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM. Tidak demikian, peserta yang tidak hadir di dalam kelas, mereka tidak mengikuti KBM dan ketinggalan penjelasan dari guru. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketujuh. Pertanyaannya, buatlah penjelasan singkat terkait disiplin kelas dan teknik pembinaan. Jawabannya, disiplin kelas sangat penting bagi peserta didik karena untuk belajar mengendalikan diri, menghormati orang lain, mengerti kewajiban, dan dapat membedakan perilaku baik dan buruk. Dan teknik pembinaan disiplin kelas dapat dilakukan melalui teknik memberi teladan. Jadi pengajar bisa memberikan teladan bagi siswa, sehingga siswa bisa menirukan perlakuan guru tadi. Dan kemudian bimbingan, pengawasan, membiasakan siswa agar mandiri dalam mengerjakan tugas. Baik, pertanyaan yang ke-8, bagaimana cara pengelompokan yang baik dalam manajemen peserta didik sebagai penyelenggara pendidikan bisa bermutu sesuai tujuan yang diinginkan? Jawabannya, pengelompokan peserta didik yang baik didasarkan pada tingkat kemampuan, berdasarkan kegiatan, dan berdasarkan sosio-emosional. Pengelompokan dilakukan karena realitas peserta didik secara terus-menerus tumbuh dan berkembang, dan satu dengan yang lain berbeda. Agar perkembangan peserta didik yang cepat tidak mengganggu peserta didik yang lambat, jadi perlu pengelompokan. Baik, pertanyaan yang ke-9, bagaimana pendapat Anda terkait masalah manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari zonasi, pengelompokan peserta didik, dan macam-macam kenaikan kelas? Jawabannya, menurut saya sistem zonasi ini awalnya berkesan, tetapi ternyata menimbulkan permasalahan terkait pendidikan di Indonesia. Masalah utamanya yang menonjol yakni tidak seimbangnya jumlah antara sekolah dengan
calon peserta didik. Hal ini menimbulkan banyak siswa terlempar dari sekolah tujuan, bahkan ada yang rumahnya jauh. Masalah juga timbul ketika pengelompokan peserta didik. Hal ini sering muncul manakala ada orang tua yang menginginkan adanya perpindahan kelas dikarenakan berbagai alasan, misalnya saja karena domisili yang berdekatan. Baik, pertanyaan yang terakhir, yang ke-10. Pertanyaannya, carilah dan bacalah satu abstrak skripsi manajemen pendidikan secara online terkait manajemen peserta didik. Berdasarkan hasil bacaan Anda, jelaskan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, judul skripsi. Yang kedua, fokus penelitian atau pertanyaan penelitian. Yang ketiga, hasil temuan penelitian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai judul skripsi. Judul skripsi yang telah saya baca yakni manajemen peserta didik dalam meningkatkan prestasi non-akademik siswa di SMK Mambaul Ulum Bondowoso. Kedua, fokus penelitian atau pertanyaan penelitian. Pertanyaan yang pertama, mengenai bagaimana perencanaan manajemen peserta didik dalam meningkatkan prestasi non-akademik SMK Mambaul Ulum. Pertanyaan yang kedua, bagaimana implementasi manajemen peserta didik dalam meningkatkan prestasi non-akademik di SMK Mambaul Ulum. Yang ketiga, fokus penelitian. Yang ketiga, bagaimana evaluasi manajemen peserta didik dalam meningkatkan prestasi belajar siswa SMK Mambaul Ulum. Baik, selanjutnya yakni hasil temuan penelitian. Implementasi manajemen peserta didik sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan lembaga pendidikan. Manajemen peserta didik di setiap lembaga pendidikan pasti memiliki perbedaan, baik dari peserta didik, pengawasan, baik dari pelayanan, manajemen peserta didik di SMK Mambaul Ulum telah berjalan dengan baik, dengan memberikan pelayanan kepada peserta didik dari sejak awal mendaftar dan melakukan segala upaya untuk meningkatkan prestasi non-akademik. Pembentukan jadwal kegiatan non-akademik juga sangat diperhatikan karena SMK Mambaul Ulum adalah SMK yang berbasis pesantren. Jadi, ditakutkan ada kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan pesantren. Evaluasi juga sangat diperlukan di SMK Mambaul Ulum agar bisa diperbaiki lagi. Evaluasi kegiatan akademik di SMK Mambaul Ulum dilakukan 2 kali. Evaluasi tersebut meliputi tes terhadap siswa dan evaluasi berupa rapat koordinasi tim ekstrakurikuler dengan memecahkan masalah untuk diterapkan ke depannya. Sekian, itulah jawaban saya dari soal-soal yang Ibu Indah telah berikan kepada saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.